Di antara para muhibbin yang saya tayangkan di sini, yang bertaubat, ini yang paling tajam, ini yang paling keras, ini yang paling menusuk klan Ba'alawi. Dan satu lagi, ini yang paling berpotensi besar mentransfer kesadaran kepada seluruh muhibbin, membungkam mulut Hanif, Rizik, Bahar, Taufik Assegaf. Gila. Hanya ini kuncinya. Buka pikiran Anda. Lalu Anda akan menemukan secercah cahaya kebenaran. Lalu Anda akan masuk di sana. Coba dengarkan ya. Dengarkan sama-sama nih. Sahabat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita sama-sama untuk terlibat mencerdaskan umat, bukan malah umat dibodoh-bodohkan atau dibodoh-bodohi. Alhamdulillah saya bertaubat dari muhibbin setelah belasan tahun menjadi muhibbin, dan sekarang saya sadar dan bertobat. Dan saya akan berbicara beberapa hal, semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya, termasuk bagi para muhibbin yang masih mencintai dan membela mati-matian para imigran Yaman atau yang disebut dengan Ba'alawi atau dengan habaib yang ada di Indonesia. Sahabat, kita sudah mafhum semuanya, bahkan ini berlangsung sudah ratusan, 100 tahun lebih lah, 145 tahun lebih. Cuma mulai boomingnya tentang habaib itu semenjak kemunculannya Front Pembela Islam, ya, yang dibawa oleh Rizik Syihab. Kenapa saya sebut Rizik Syihab, nggak pakai Habib Rizik Syihab atau doktor atau profesor? Karena kan ini ajaran beliau sendiri. Beliau di saat Al-Kaburi ke Arab, ke Mekah selama 3 tahun kurang lebih, kan dia bikin statement seperti ini, sebarkan ya, apabila ada dari kaum, ya maksudnya pribumi, tokoh-tokoh nasionalis yang punya gelar jangan dipakai gelarnya, profesor jangan dipakai profesornya, kiai haji jangan dipakai kiai hajinya, apapun titel jabatannya jangan disebutkan, langsung aja panggil nama. Bahkan diinstruksikan harus diadu domba antara mereka, nasionalis dan fundamentalis. Jadi saya nyebut Rizik Syihab kenapa nggak pakai Habib atau dokter, karena ini ya ajaran mereka, itu hakikatnya mereka licik, ya. Itu yang saya temukan fakta di lapangan. Kenapa saya semakin mantap dan yakin bertaubat dan lebih memilih untuk bersama berjuang dengan Laskar Sabirillah dan PWI, ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, karena saya melihat faktor apa yang terjadi di lapangan. Saya terus terang belum pernah membaca tulisannya Kiai Imaduddin, ya, tentang tesis tersebut. Saya jujur gak pernah baca. Cuma saya tahu bahwa polemik nasab ini mencuat dan selalu masuk ke beranda. Akhirnya saya penasaran apa yang terjadi dengan polemik nasab ini. Ya, saya akhirnya cross check dan melek melihat kenyataan dan fakta. Kenapa pribumi sampai bergerak masif seperti itu? Ada apa gerangan? Ternyata saya menemukan, kan mereka di framing, dilabeli sebagai habaib itu duriah Nabi. Yang saya ketahui, duriah Nabi itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki karakter sadidul haya wa tawadu. Gitu. Begitu sahabat. Berarti tutur katanya harus lemah lembut. Ya, bagaimana tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selalu menyejukkan, memberikan hikmah, memberikan pelajaran yang baik dan positif. Dan ternyata saya mengecek di lapangan apa yang terjadi di saat polemik nasab ini mencuat. Kata-kata yang keluar dari mereka yang mengaku sebagai duriah Nabi, apa yang terjadi? Habib Syekh Begab bilangnya curut, ya, krocok-krocok. Itu kepada pribumiku seperti itu. Ya, yang selanjutnya itu Bahar Semit. Ada yang bilang di media sosial Bahar Demit. Nah. Apa yang dia bilang waktu di Madura? Menganjing-anjingkan kiai, membabi-babikan kiai. Kok seperti itu duriah Nabi mulutnya? Jauh sekali dari karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat
fakta ya yang ada dan beredar di sosial media. Apa yang keluar dari mulutnya Rizik Syihab sebelum ini polemik nasab ini mencuat, menghina Gus Dur, ya, membutakan matanya, buta hatinya, sampai seperti itunya. Apakah itu betul sebagai durian Nabi? Coba ini pakai akal waras. Karena jangan sampai kita mengikuti dan mencari suri tauladan yang jauh dari Rasulullah SAW, akhlak dan tabiat karakternya. Terus Rizik Syihab bilang bahwa presiden adalah dajjal, istananya istana iblis, menteri agamanya dajjal. Kok seperti itu durian Nabi? Astagfirullahaladzim. Jauh dari karakter dan tabiat watak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai akhlakul karimah, suri tauladan yang balik, ya, yang sangat baik. Sedangkan Rasulullah itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jauh, nggak ada belas kasihan dari mereka. Kasih sayangnya nggak ada yang nampak. Di saat mereka disulut oleh polemik nasab seperti ini, seolah-olah mereka anti kritik. Seolah-olah mereka ini memposisikan seperti Nabi yang nggak boleh dikritik, sedangkan Nabi nggak seperti itu. Ayo, lihat yang di Jawa itu di Solo, siapa novelnya, novel, ya, yang mengkritik Habib kan disamakan dengan iblis. Astagfirullahaladzim. Apakah seperti itu karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang saya temukan, yang beredar, bahwa yang dinisbatkan yang saya ketahui sebelum saya taubat, Duriah Rasul itu ada Syarif, ada Sayyid, ada Habib. Itu yang saya ketahui. Ya. Kalau di Sunda atau misalkan di Pulau Jawa atau di Indonesia, karena sudah berakulturasi dengan masyarakat, jadi berubah Sayyid atau Syarifnya. Ada yang bergelar Aceng, ada yang bergelar Tubagus, ada yang bergelar Lora, ada yang bergerak lain-lain di setiap wilayah, itu berbeda-beda. Itu juga yang saya ketahui. Tapi beda ini yang satu ini. Contohnya nih, di saat Wali Songo dinyatakan oleh Robitoh Alawiyah bukan sebagai durian Nabi dan dipastikan dalam surat idarannya itu yang bernisbat kepada Azmat Khon itu adalah fiktif dan palsu, jadi duriah Wali Songo itu sudah nggak ada. Apa reaksi Wali Songo? Para Aceng, para Gus, ya, dan Buya mungkin yang lain yang tuh bagus. Apakah bereaksi seperti yang kita temukan reaksi dari para habaib? Tidak. Biasa-biasa saja. Enggak marah. Enggak ribut. Justru malah mengkonfirmasi, mencari, menyelusuri data leluhurnya tentang Wali Songo. Dan ternyata ditemukan dan diakui oleh Nakobah Ashraf Internasional. Dan beda kenyataannya di saat kita menemukan fakta, ya, yang terjadi di saat habaib dipertanyakan tentang nasab keasliannya sebagai duriah Rasul, beda. Mereka marah, mereka mencaci maki, mereka menghujat, mereka memprovokasi, ngajak perang dan lain-lain. Itu kan Rizik seperti itu. Menghina, mengejek, memframing dan lain-lain. Membayar beberapa orang untuk menguatkan bahwa mereka benar-benar duriah Nabi. Sedangkan masyarakat ini semakin terus bergerak seperti bola salju menggelinding dan semakin besar. Berupaya sehebat dan sekuat apapun dari klan Baklawi, bukan justru malah menguatkan, justru malah semakin menghancurkan kredibilitas dan martabatnya. Semakin kuat para muhibin membela mati-matian seperti Mas Wafi, ya, oleh sesepuh Sidogiri sampai bilang bahwa Wafi itu neneknya, leluhurnya, kakeknya itu adalah PKI. Semakin dibela semakin remuk, dibela mati-matian semakin hancur, semakin mencuat di framing semakin rungkat. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Karena kalau dianalogikan gaharu, apabila dibakar bukan bau yang keluar tapi malah harum. Seandainya nih para habaib atau klan Baklawi dibakar laksana gaharu,
Kalau harum, berarti benar-benar durian Nabi. Itu logika saya. Tapi ternyata kenyataannya, fakta di lapangan menemukan, di saat dibakar dengan adanya polemik nasab ini, bukan harum. Semakin jijik saya melihatnya. Karena melihat yang selama ini dipelajari tentang akhlakul kalimah Rasulullah, tabiat, watak, kebiasaan, dan lain-lain, sangat luar biasa mulia, sangat agung. Tapi kenapa yang menisbatkan ini sebagai durian Nabi? Jauh. Kata-kata kotor, kata-kata yang kasar, menjijikkan yang keluar. Memprovokasi, ngajak perang, menuduh, memfitnah, memframing, dan lain-lain. Bukan gaharu. Kalau sebenarnya asli gaharu dibakar itu harus harum, bukan bau. Dan ini enggak harum, malah bau. Begitu sahabat. Coba cek di lapangan, wahai para muhibin yang membela mati-matian. Kalian dikasih akal, perangkat yang sangat luar biasa sama Allah. Memang ada beberapa tingkatan akal. Ajijiyah, hisabiyah, atoiyah, juhadiyah, dan akmaliyah. Cuma kalian para muhibin sudah dicekok di doktrin mati-matian, tidak boleh naik tingkat akal kalian. Tetap harus di ajijiyah, dimatikan, tidak boleh kritis. Tidak boleh bertanya, ngapain ikut campur urusan nasab? Itu kan didoktrin supaya tidak terlibat. Tetap bodoh, tidak mau kenyataan yang terjadi. Seperti apa yang sebenarnya. Awak. Oke, keren ya? Keren nggak? Ini membungkam mulut seluruh para habaib. Hanif Alatos, Rizik Syihab, Bahar Smith, Taufik Asep, dibungkam oleh orang ini. Kuncinya satu, ininya dibuka. Berulang-ulang saya katakan, karena ini pembeda antara manusia dengan hewan, dan kita sedang melacak persoalan yang mampu diungkap kebenarannya oleh akal, saudara. Lalu Anda mematikan akal, ya tentu Anda tidak akan menemukan kebenaran itu. Ini kan rasional banget apa yang beliau sampaikan. Lihat realitas di lapangan, statement-statement mereka. Masa tidak terganggu? Masa tidak mau kemudian membuka pikiran untuk menerima kenyataan? Bebal sekali kan kalau seperti itu. Tapi ya wis lah, kita akan terus menggedor. Deng, deng, deng. Agar apa? Pecah muhibbinya, lalu membuka pikirannya dengan baik, hatinya dengan baik, lihat realitas lapangan, lalu silakan simpulkan. Terima kasih Kang ya.